Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa, tadi kita sudah melihat satu video singkat di mana ternyata pola masyarakat Indonesia dan mungkin dunia ini terbolak-balik dan salah. Kami di Go Healthy berharap Anda adalah penonton yang setia, yang dewasa dan bijaksana, sehingga bisa menempatkan kesehatan di nomor 1 dalam kehidupan Anda. Izinkan kami Go Healthy hari ini memberikan Anda breakthrough, terobosan dalam kehidupan Anda. Dengan cara mari buka hati, pikiran, dan kehidupan Anda. Terima segala edukasi, informasi, dan solusi paling tepat untuk kehidupan Anda. Ini deh Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Yes, semangat! Pemirsa, seperti biasa, saya Edinlo akan menemani Anda sampai akhir, akan membawa Anda dalam berbagai macam informasi hari ini. Dan yang pertama, mari saya perkenalkan Anda. Di sini ada Mas Boy Abidin dan juga Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Yes. Pak Pardi, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Apa kabar, Pak? Baik. Wah, luar biasa. Pak Pardi, terutama kita pengen tahu dulu, Bapak ini background pekerjaannya sebagai apa, Pak? Saya di IT telekomunikasi. Ya lebih ke arah apa ya, lebih sibuk dengan komputerized lah. Komputer. Nah, sulit nggak buat hidup sehat, bugar dengan pekerjaan seperti begini? Ya aktivitas lebih sering duduk, ya kadang-kadang bergadang juga gitu kan ya. Terus sudah sampai ke rumah kurang tidur, kurang istirahat, akhirnya pola pola aktivitasnya nggak beraturan, kayaknya seperti itu. Baik, tapi beruntung Bapak ini sadar, lalu ketemu kenalan dengan teknologi laser, benar Pak ya? Betul. Tapi tahan dulu ceritanya, mari kita kenalan dan lihat kehidupan dari Bapak Ardi. Ardi Firmansyah. Ia merasa sangat bersyukur, kini sudah jauh lebih sehat setelah beberapa tahun terakhir mengidap hipertensi dan kolesterol tinggi. Ardi baru mengetahui ia punya masalah penyakit ketika ia berusia 44 tahun. Awalnya ya itu pusing kepala gitu kan ya, berat kepalanya, kemudian pundaknya juga sakit, kemudian dicek ke dokter, akhirnya dinotis ada ya tensi darah tinggi sama kolesterol. Ketika dicek tekanan darahnya, ternyata angka sistoliknya sudah 160. Karena ia patuh dengan dokter, Ardi pun mengkonsumsi obat hipertensi secara rutin. Namun, beberapa bulan kemudian, keluhan di pundak dan lehernya masih kerap terasa. Dan ketika diperiksa lebih lanjut, ternyata bukan tekanan darahnya, tetapi kolesterolnya juga tinggi. Sejak itu, ia semakin memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Dulu memang Ardi sangat menyukai makanan yang bersantan, karena ia sering dihidangkan masakan tersebut sejak ia masih muda. Namun, pola makannya sekarang sudah diperbaiki, dan ia juga rutin menggunakan teknologi laser.
Jadi samping saya juga berobat ke dokter untuk mendapatkan obat-obatan dari dokter, tapi di saat yang bersamaan saya juga cari alternatif lain ya, yang untuk bisa membantu untuk menjaga kesehatan. Kebetulan saya dapat insight dari teknologi laser, ya akhirnya saya gunakan teknologi laser ini. Mas Ardi, Yap. sebelum kita ngobrol, kita main dulu ya. Supaya Siap. Mas Ardi tenang, kita santai. Tebak-tebakan, benar salah. Saya yakin Mas Ardi sudah tahu jawabannya. Ini dia pernyataannya pemirsa. Tidak ada kata terlambat untuk berhenti merokok. Pak Ardi, hampir 10 tahun merokok. Ini pernyataannya benar atau salah? Benar. Kenapa benar, Pak? Ya tujuannya buat jaga kesehatan, ya buat keluarga juga. Oke, 10 tahun hampir merokok secara rutin. Tiba-tiba berhenti, alasannya dan tekniknya bagaimana, Pak? Agak berat juga sih untuk melakukan hal itu, berhenti ngerokok ya. Cuman pelan-pelan ngerubah mindset ya, mulai dari 1 hari, coba 2 hari gitu. Sayang ada 2 hari, kemudian seminggu gitu. Udah seminggu, ya itu aja saya terus gitu. Iya. Dan kebetulan pada saat saya berhenti itu pada saat awal puasa Ramadan. Oh, jadi pas ya waktunya ya. Jadi belajar saya. Ya. Dan ini adalah mengenai konsistensi. Mari kita tanya praktisi kesehatan, pernyataan ini benar atau salah? Jadi tidak ada kata terlambat untuk berhenti merokok ya kalau kita mau hidup sehat. Kenapa? Karena rokok itu mengandung racun, mengandung zat berbahaya, mengandung zat karsinogenik ya, zat yang bisa menyebabkan kanker ya. Banyak penelitian mengatakan ada 4.000 ya zat-zat beracun yang Anda hisap. Kemudian ada 400 zat-zat berbahaya di sana, dan kemudian ada 43 zat yang bersifat karsinogenik. Dan ini sebenarnya penelitian-penelitian ini dilakukan untuk supaya orang sadar, supaya orang tahu bahwa kalau menghisap rokok itu banyak sekali zat-zat berbahaya yang masuk dalam tubuh kita. Jadi kalau kita bicara paling tidak kita sebut ada 3 deh. Ada yang disebut nikotin. Nikotin itu yang bikin orang kecanduan. Kemudian ada yang namanya CO atau karbon monoksida. Ini yang menyebabkan fungsi darah atau kerja darah untuk mengangkut oksigen ini akan terganggu, akan menurun. Dan ini akan berdampak pada seluruh sel dalam tubuh kita. Kemudian ada yang namanya tar. Tar itu yang bersifat sangat karsinogenik. Bisa menyebabkan kanker. Ya, tidak hanya kanker paru-paru aja. Semua kanker itu berisiko terjadi pada tubuh kita kalau kita menghisap rokok. Ya, jadi sekali lagi, ya kalau saya menyarankan Anda berhenti merokok ya, karena rokok itu membunuhmu. Jadi tidak ada kata nanti saja. Dan saya acungi jempol, ini contoh yang luar biasa, menginspirasi tadi Pak Ardi sudah berusaha untuk memberhentikan rokoknya karena Pak Ardi mau sehat dan mau lihat keluarganya, anak-anaknya bisa tumbuh besar dengan baik. Pernyataan ini adalah benar. Bagus banget Pak Ardi. Oke, saya tanya dulu nih. Dari usia berapa kira-kira udah mulai ketahuan ada tensi tinggi, ada kolesterol tinggi? Kurang lebih sih sadarnya 5 tahun pada saat ngecek ke dokter 5 tahun yang lalu lah. Oke, berarti sebelum 5 tahun yang lalu gak pernah ngecek ke dokter ya? Waktu Biasa itu aja. ngecek ke dokter kenapa? Ada gejala tertentu gak yang dirasakan? Keluhannya apa ya? Ya itu, kepala berasa kayak berat gitu kan, kayak diremas, kemudian pundaknya juga sakit gitu kan ya. Oke, berarti usia 49 tahun. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui lah tuh hasilnya tinggi-tinggi. Kolesterolnya paling tinggi tadi ada di angka berapa? Di 200 something ya, 210 sempat. Oke, tensinya paling tinggi ada di angka berapa waktu itu? Sempat 180. Tinggi banget itu. 180 tuh hipertensi kegawat daruratan, Pak. Iya, iya. Tinggi Beneran, banget, tuh Pak. tinggi banget. 150, 180. Itu saya 180 setelah saya dirawat kena COVID tahun 2020. Jadi ada hikmah dari COVID yang Ya, ada hikmah dari Oke, COVID ya. khawatir gak Pak dengan tensi 180? Itu dia. Justru saya khawatir gimana obat juga udah berjalan, entah gimana ceritanya. Sempat nonton lah Metro TV tempo hari itu. Go Healthy waktu Go itu. Healthy ya. Terus ya ada laser, teknologi laser yang namanya kita pengen tahu, coba gitu kan ya. Kita explore di internet, cari informasi. Ya akhirnya di satu titik ya berinisiatif untuk beli akhirnya. Dicoba gitu. Baik. Maksudnya apa? Ya untuk preventif lah. Barangkali di samping kita obat minum juga, dengan kita pakai teknologi laser itu harapannya ya bisa mengurangi. Bukan hanya itu aja, saya juga melakukan pola makan saya atur. Kayak hidup sehat ya? Kayak hidup sehat ya, Pak. Pak Ardi, setelah menggunakan teknologi laser, kondisi kesehatan Pak Ardi bagaimana dan apa rasanya Pak? Tadi kan sakit kepala, berat kepalanya, di belakang ini suka pegel. Nah sekarang setelah menggunakan teknologi laser, bagaimana hasilnya Pak? Alhamdulillah udah berkurang. Oke, Udah berkurang. Ya
Cuman ya saya juga nggak berani ngelepas obat sih saat ini ya. Nggak boleh, nanti lepas obatnya atas anjuran dokter. Jadi kalau misalnya dari dokter bilang nggak boleh ada lepas obat, ya nggak lepas obat, Pak. Siap. Oke, di sini saya tentunya mau memberikan apresiasi ya kepada Pak Ardi karena sudah merubah gaya hidup, konsumsi obat secara rutin, dan juga menggunakan teknologi laser. Pada Pak Ardi ini kan terjadi kasus hipertensi dan kolesterol tinggi, ditambah dengan secara kasat mata pun memang terlihat Pak Ardi mengalami obesitas ya, sebuah keadaan yang kita sebut dengan kegemukan. Kegemukan ditambah hipertensi, tambah kolesterol tinggi, itu merupakan sebuah kumpulan yang kita sebut dengan sindroma metabolik. Sekumpulan kondisi yang terjadi karena obesitas sentral ya, lingkar pinggang yang bertambah ya, atau kalau bahasa awamnya perut buncit, kolesterol tinggi, hipertensi atau gula darah tinggi. Dan orang dengan sindroma metabolik ini sangat rentan mengalami serangan jantung maupun serangan stroke hingga 3 sampai 4 kali lipat. Kenapa? Karena terjadi gangguan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, contohnya adalah di sini saya punya ilustrasi nih pemirsa di rumah. Darah yang baik adalah darah yang berjalan lancar. Dia berpisah satu dengan yang lainnya. Kalau misalkan Anda pemirsa di rumah punya hipertensi, kolesterol tinggi, kegemukan, gaya hidup yang gak sehat, gula darah tinggi, asam urat tinggi, maka darahnya ini cenderung bergerombol. Dia menempel satu dengan yang lainnya, mengakibatkan aliran darah berjalan secara tidak lancar. Permasalahannya pemirsa di rumah tidak berhenti sampai ke bagian darah aja. Pembuluh darah juga ada dampak. Bayangin, komposisi lemak yang berlebih ini memicu penimbunan lemak pada organ bagian dalam. Tapi gak cuma itu aja, bisa juga nyumbat di pembuluh darah. Nah, di sini saya punya perbandingannya nih pemirsa di rumah. Kalau misalnya Anda mengalami kegemukan, merokok, gaya hidup tidak sehat, ini seringkali mengakibatkan terjadinya penyempitan pembuluh darah. Tuh bisa dilihat ya, bayangin kalau darahnya sudah kental, ada penyempitan pembuluh darah, darah yang mau berjalan ini mengalami kesulitan. Akhirnya dia bergerombol di sana, membentuk gumpalan-gumpalan darah yang kita sebut dengan trombus. Nah, trombus inilah nantinya akan menyumbat nih di pembuluh darah Anda. Kalau misalnya nyumbatnya di pembuluh darah jantung, terjadilah serangan jantung. Nyumbatnya di pembuluh darah otak, terjadilah serangan stroke. Ini yang mau kita cegah pemirsa di rumah. Jangan sampai terjadi hal seperti ini. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Nantinya laser merah, sinar biru, dan sinar kuning dia bantu menguraikan si gumpalan darah. Aliran darah menjadi lebih lancar. Dan fungsi darah untuk mengantarkan zat gizi maupun oksigen ini bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Otomatis kualitas kesehatan meningkat, tensi menjadi lebih terkendali, fungsi tubuh pun dapat bekerja secara optimal. Pemirsa mungkin penasaran teknologi laser gimana sih cara gunakannya. Jadi teknologi laser tadi dia digunakan di pergelangan tangan. Dan kemudian dia akan menembus permukaan kulit kita. Kita lihat di sini permukaan kulit ya yang ada di pergelangan tangan kita. Ini akan ditembus ya dari yang terluar sampai yang terdalam, kemudian disasar ke area pembuluh darahnya. Ya, dan pembuluh darah yang ada di pergelangan tangan ini kan semua akan terus mengalir. Jadi sirkulasi darah itu tidak berhenti hanya di tangan saja, tapi terus mengalir dan dia akan berputar dan akan kembali lagi di tangan. Dan dengan 3 sinar warna terapi tadi pada pergelangan tangan, dia akan meningkatkan kadar nitrik oksid yang ada di pembuluh darah utama tadi. Suatu zat yang memang diperlukan untuk supaya pembuluh darah kita menjadi lebih lentur, lebih elastis, lebih lebar, sehingga harapannya tekanan darahnya akan bisa terkendali dengan baik. Jadi sekali lagi, misalnya kalau kita mau sehat, ya utamanya kita harus jaga kualitas darah ya. Kalau kita bicara masalah hipertensi, kita bicara masalah kolesterol, maka teknologi laser ini akan mengendalikan tadi kadar kolesterol dan kadar tekanan darah kita. Namanya adalah dokter laser atau EQ laser dari Gogomol. Dan ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Jadi penggunaan rutin dari dokter laser atau EQ laser ini sehari digunakan 2 kali, durasinya 15 sampai 60 menit, dan ini bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi ayo, take action sekarang juga dapatkan dokter laser atau EQ laser ini dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia juga program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan dokter laser atau EQ laser ini. Dan pastikan Anda juga mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dengan dokter laser atau EQ laser dari Gogomol. Jadi ayo, kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, apapun profesi Anda, kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Jadi ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh
Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, bagaimana? Sudah melihat segmen pertama kan? Anda sudah tahu, Mas Ardi ini pola hidupnya dulu berantakan. Dia suka makan apapun yang bersantan, gorengan, tepung, semuanya dimakan. Kondisi kualitas tidurnya juga buruk karena kerja terus di depan komputer. Dan dipaksa atau dikunci, sehingga pola hidupnya menjadi sedentary lifestyle. Sehingga kolesterol naik, tensi naik, dan untungnya belum ada komplikasi penyakit yang berbahaya. Puji Tuhan hari ini sudah dia menggunakan teknologi laser, semuanya sudah lebih terkendali, tapi mari kita tanya dia lebih lanjut bagaimana cara pakainya dan bagi Anda terinspirasi untuk bisa memakai teknologi ini juga. Mas Ardi, kalau cara pemakaian teknologi ini pakainya berapa kali sehari, Mas? 2 kali sehari. Waktunya kapan aja? Malam hari, kemudian sama pagi hari. Oke, berarti kalau malam hari dipakai, tidurnya bagaimana? Kualitas tidurnya alhamdulillah membaik. Berarti lebih pulas, lebih nyenyak ya? Iya. Oke, berarti kalau pakai di pagi hari, apa yang dirasakan, Mas? Fresh aja sih badannya. Seger ya? Seger aja. Oke, nah berarti manfaat dari teknologi laser kan banyak sekali, Mas. Tadi sudah dijelaskan beberapa hal, tapi yang berkesan. Untuk Mas Ardi sendiri, teknologi ini apa, Mas? Simple aja penggunaannya. Nah. Kita punya kesibukan, ya harapannya bisa preventif ya, kita bisa melakukan tinggal pasang di tangan aja. Kalau capek tinggal tidur aja udah. Tadi tidur sudah oke, ya. Penggunaan bantuan teknologi, stres juga mungkin sudah terkendali, tapi olahraga, Mas. Sulitkah olahraga rutin saat ini, Mas? Sulit sekali. Waktunya. Jawabnya sampai pakai hela napas dulu ya Pak ya. Sulit sekali memang waktu ya ini ya, waktu ya Pak ya. Waktunya memang sulit sekali. Padahal kan dulu Mas Ardi ini suka main futsal ya? Main badminton atau futsal ya. Nah, di situ juga ketahuan ngos-ngosan. Iya, bener ya? betul. Dan disitulah juga akhirnya periksa darah, bener ya? Iya. Betul. Nah, nggak apa-apa Mas. Kita punya tips untuk Anda juga pemirsa. Ini dia, tahukah Anda tips olahraga pada obesitas? Oke, saya akan jelaskan dulu. Bagi Anda pemirsa yang mungkin saat ini obesitas, nomor 1 adalah ketahuilah bahwa olahraga masih bisa kalah dengan pola makan yang benar. Ya, serapi itu dulu. Kalau Anda jaga makannya lebih bagus, olahraganya juga akan lebih bagus. Makannya seperti apa, Edwin? Makannya adalah kurangi karbohidrat terutama yang sederhana. Apapun yang diproses itu di stop dulu, ya. Berarti kompleks ditambahkan, umbi-umbian bisa. Sayuran-sayuran berwarna itu akan membuat kita kenyang karena seratnya tinggi, gula darah lebih terkendali. Rendahkan karbohidrat Anda tapi tinggikan pasokan serat Anda dan juga lemak sehat. Dari mana? Alpukat, extra virgin olive oil, kacang almond, ikan laut yang gemuk, semua itu akan mengenyangkan kita. Tapi khusus untuk olahraga, kalau sudah pola makannya sudah benar, olahraganya harus yang durasinya panjang sekali, tapi intensitasnya sedang menuju kecil. Seperti apa, Edwin? Jalan kaki. Simpel kan? Tapi jalan kakinya lama sekali. Kalau jalan kaki, bagi saya, kalau sudah obesitas, minimal 60 menit non-stop. Jadi kalau bagi Anda, mungkin berat badannya, Edwin, nggak apa-apa. Istirahat dulu mungkin setiap 15 menit, tapi habiskan sampai minimal 60 menit. Lalu selanjutnya apa? Makannya dibenerin, kardio nomor 1, baru tambahkan olahraga angkat beban. Olahraga angkat beban fokusnya apa? Seluruh tubuh. Kalau bisa dalam satu gerakan bisa banyak gerakan. Seperti begini. Saya contohkan Pak ya. Siap. Nah seperti Anda bangkit dari tempat duduk aja, tapi Anda memegang sesuatu. Anggap saja sama memegang ketimun, botol galon, botol ya, air, kalau sudah kuat ya. Anda gendong, Anda bangun, ya. Ayo Pak Ardi ikutin Ayo, yuk. Pak Ardi. Yuk kita ikutin yuk. Nah. Bapak gitu. Terus seperti mau melangkah ke depan Pak. Setengah jalan aja. Oke, lanjut nggak ya apa-apa, berarti ya. tahan. Terus ke belakang lagi. Balik lagi. Duduk lagi Pak. Duduk lagi. Nah, terus lanjut lagi. Berdiri lagi. Naik. Satu sisi lagi. Ganti kaki ke kiri. Oke. Siap. Nggak usah dalam-dalam Pak. Nah, terus gitu. Oke. Dan kembali duduk. Nah, gampang ya Pak ya? Gampang. Nah, kalau misalnya Anda orang kantoran bisa dilakukan. Kenapa? Saya menggunakan otot bicep. Ada otot shoulder. Ada otot paha. Ada otot core saya. Semakin banyak digunakan, berarti energi kita akan dipakai untuk membakar lemak semakin banyak. Apalagi pemirsa, kalau Anda juga gunakan teknologi laser. Ini juga akan membantu pembakaran lemak tubuh Anda, terutama kalau digunakan secara rutin. Jadi kalau kita bicara masalah energi, teknologi laser ini juga akan mengoptimalkan kerja sel-sel di tubuh kita. Ya, dengan teknologi laser ini akan mengikatkan yang kita sebut sebagai dapur energi. Di sel tubuh kita ini ada yang namanya mitokondria. Mitokondria itu adalah dapur energi yang akan meningkatkan atau dia akan memanfaatkan kolesterol yang ada, gula darah yang ada, dia akan dioptimalkan, kemudian diolah di dapur energi tadi dan diubah menjadi energi.
Jadi manfaatnya energi yang dapat, kolesterolnya, gula darahnya bisa terkendali dengan baik. Nanti dampaknya akan berikut juga. Darahnya tidak menjadi kental, darahnya akan menjadi lebih baik lagi kualitasnya dan sirkulasi menjadi lebih baik. Sel-sel tubuh mendapat oksigen, makanan, nutrisi yang baik, dan ini semua akan menjadi seperti bola salju yang saling berkaitan dan tujuannya adalah supaya kita mendapatkan kesehatan yang paripurna. Jadi untuk Anda pemirsa yang saat ini punya masalah dengan kolesterol solid Pak Ardi, punya masalah dengan tensi, punya masalah dengan berat badan, ayo terapkan pola hidup sehat seperti dikatakan Mbak Preti dan Mas Edwin tadi, kemudian bantu atau lengkapi dengan penggunaan teknologi laser supaya ini menjadi lengkap, lebih holistik, lebih paripurna, dan Anda bisa mendapatkan kesehatan yang terbaik. Iya, khususnya nih untuk para pemirsa di luar sana yang memiliki pekerjaan sama seperti Mas Ardi ya, seorang profesional, kita tahulah betapa besarnya kebutuhan akan fokus, atensi, dan konsentrasi. Nah, ini bisa ditingkatkan terutama ketika Anda menggunakan intranasal. Tentunya kualitas tidur yang baik juga pasti memegang peranan penting terhadap fokus keesokan harinya. Nah, ini adalah ilustrasi ya bagaimana gambaran pembuluh darah yang ada di kepala kita. Bisa kita lihat tuh. Jadi di kepala kita ini banyak sekali pembuluh darah. Ini baru cuman ilustrasinya doang karena banyak juga yang tidak terlihat. Nah, ketika nanti Anda menggunakan intranasal ya, intranasal ini akan membantu mengoptimalkan kembali pembuluh darah dan juga saluran pernapasan yang ada di rongga hidung. Ini secara optimal menghasilkan zat NO. Dan zat NO ini akan ikut beredar ke pembuluh darah yang ada di organ otak karena pembuluh darah yang ada di hidung ini memang terhubung secara langsung dengan pembuluh darah yang ada di otak. Fungsinya adalah pertama dia membantu melebarkan pembuluh darah. Aliran darah yang membawa zat gizi, oksigen ini bisa sampai ke bagian jaringan-jaringan terdalam di bagian organ otak kita. Otomatis fokus, atensi, konsentrasi ini menjadi lebih baik. Dan terlebih lagi bisa membantu mencegah terjadinya serangan stroke untuk Anda yang sudah beresiko. Misalkan punya hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, diabetes, atau memang mengalami kegemukan. Untuk Anda yang sudah mengalami stroke pun ini bisa membantu proses pemulihan stroke menjadi lebih baik dan tentunya mencegah terjadinya stroke berulang. Nah, plus-plusnya nih ya bisa digunakan juga oleh Anda yang mengalami migrain, sakit kepala, vertigo, sinusitis, dan juga insomnia. Harapannya adalah ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, bersama dengan intranasal ya, ini tentunya menghindari Anda dari komplikasi-komplikasi berbahaya. Dan terlebih lagi ingat loh, proses penuaan ini kan pasti berjalan. Nah, biasanya kalau penuaan ini erat kaitannya dengan kata kepikunan atau demensia. Nah, dengan Anda menggunakan intranasal juga dapat membantu mencegah terjadi demensia. Mari kita lihat perubahan yang besar dari kehidupan Pak Ardi sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser. Mari kita buka ini rapor kesehatannya, Pak Ardi. Mari sama-sama. Yang pertama, sebelum menggunakan teknologi laser, hipertensi. Ini muncul. Ini tekanan darah sistoliknya mencapai 160 angkanya. Kadar kolesterolnya tinggi, 210 sudah melebihi batas normal. Kerap keluhkan sakit kepala dan pundak terasa pegal. Setelah itu, setelah menggunakan teknologi laser, beliau tekanan darahnya sudah kembali normal, kadar kolesterol sudah lebih terkendali, dan tidur menjadi lebih mudah dan nyenyak. Wah, luar biasa, Pak. Senang sekali saya melihat rapor seperti begini, Pak. Pertahankan ya, Pak Ardi ya. Kita doakan Pak Ardi tetap sehat. Sukses selalu, Pak. Amin. Semoga bersama istri dan juga keluarga semuanya bisa bahagia selalu. Kita ketemu Pak Ardi harus lebih slim ya, Pak ya. PR-nya ada di situ dan tetap sehat selamanya. Terima kasih Pak Ardi. Mari sama-sama kita gunakan teknologi yang memang khusus untuk meningkatkan kualitas darah Anda dan kualitas hidup Anda. Namanya adalah Dokter Laser atau EQ Laser dari Gogomol. Dan ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Spesifikasi dari alat ini, dia memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi jumlah dan posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari Dokter Laser ini atau EQ Laser ini bisa bantu kendalikan hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, asam urat tinggi, dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi ayo segera dapatkan Dokter Laser atau EQ Laser ini dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dengan Dokter Laser atau EQ Laser dari Gogomol. Jadi ayo,
Mari segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.